Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Walidin, NIM 21 3050 1118 dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 2151 KPIE, mata kuliah Komunikasi Interpersonal, dosen pengampu Ibu Vivi Hasmawati MSI. Di sini saya membuat tugas untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal, yaitu menganalisis KAV tokoh, yang dimana di sini saya mengambil tokoh sekaligus ulama Indonesia, yaitu Ustadz Abdul Somad, yang diwawancarai oleh Daniel Ananta di suatu podcast. Langsung saja untuk menganalisisnya, kita lihat dulu video dan cuplikan videonya tersebut. Jadi saya penasaran gitu ya. Jujur sekarang ini saya untuk melakukan riset ini gitu ya, untuk ngobrol sama seorang UAS gitu. Saya banyak nontonin khotbahnya, dakwahnya dan lain-lain gitu. Secara prinsip saya ngerasa secara majority apa tentang spiritualitasnya Ustadz dengan yang diajarkan tentang cinta Tuhan dan lain-lain, itu setuju. Secara mayoritas saya sangat setuju gitu tentang let go, surrender atau berserah sama Allah segala kayak gitu. Nah, dan saya ngelihat emang bener sih atas dasar dari cintanya Allah sendiri. Nah, jadi saya penasaran tentang momen ketika pertama kali Ustadz merasakan secara nyata cinta yang dari Tuhan, cinta yang datangnya dari Tuhan gitu. Kalimat pertama yang diajarkan kepada anak-anak, orang tua biasanya mengajarkan, bahkan tetangga-tetangga yang non-muslim ketika tahu kalimat itu, Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Jadi yang pertama kali disentuhnya adalah yang maha kasih dan sayang. Jadi ketika dasarnya itu adalah kasih dan sayang, maka ingin menyelamatkan orang supaya tidak mabuk, supaya tidak pakai narkoba, supaya tidak zina, supaya tidak jahat. Jadi kesan pertamanya itu adalah sayang. Makanya ketika cerita tentang kasih sayang, ada seorang perempuan nakal melihat seekor binatang hewan yang dalam Islam disebut sebagai najis tingkatan berat, karena air liurnya kalau terkena di kaki mesti disiram pakai air 7 kali, salah satunya dengan campuran air tanah. Anjing. Wow. Manusia, perempuan yang nakal. Binatangnya juga dalam ajaran Islam kotor. Kemudian dia ingin memberikan minum kepada binatang ini, tapi timba nggak ada. Dia ambil sepatu botnya yang juga kotor bekas tapak kaki. Dia ambil air, dia berikan minum. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW, peace be upon him, Allah mengasihinya, kata Nabi, Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Padahal 3 yang kotor. Kenapa bisa? Sahabat heran, kenapa? Karena kata Nabi menjawab, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Dalam setiap hati yang ada rasa kasih sayang, maka ada nilai kebaikan. Jadi ketika hati itu terbuka karena kasih sayang, maka di sana ada menyebarkan kebaikan. Dan kalau kita lihat penggunaan katanya di situ 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman sayang juga, Rahim sayang juga. Terjemahan Indonesianya sering disebutkan dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Banyak bahwa ayah-ayah, ibu-ibu ketika ditanya, apa sih beda kasih dengan sayang? Kalau kasih ya kasih, kalau sayang ya sayang. Tapi kalau kita baca penjelasan ulama yang punya otoritas menjelaskan itu, Rahman itu kasih sayang Tuhan kepada semua makhluknya walaupun nggak patuh kepadanya. Makanya jangan heran kalau pecandu narkoba, pezina, peminum, pemabuk kok masih bisa bernafas, kok masih bisa hidup, karena Tuhan punya sayang yang universal. Tapi ada sayang yang satu lagi dalam bentuk kata rahim, artinya sayang yang lebih spesial, yang khusus, hanya orang-orang yang sudah melembutkan hatinya berbuat baik. Jadi kalau ada orang yang amat sangat kejam, berarti dia sudah memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Sementara kita kan. Nah, baik teman-teman sekalian, setelah kita melihat percakapan antara Ustadz Abdul Somad dan juga Daniel Ananta, dapat kita analisis gitu kan. Pertama, pengertian
dari komunikasi interpersonal itu sendiri. Jadi menurut teori Deddy Mulyana, pengertian komunikasi interpersonal yaitu interaksi tatap muka antara dua orang yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun non verbal. Kemudian ada model interaktif yang digunakan dari percakapan dari kedua orang tersebut, yaitu model interaktif yang dimana adanya umpan balik antara pengirim pesan dan penerima pesan. Kemudian adanya prinsip komunikasi. Apa saja? Pertama, melibatkan etika. Seperti yang kita ketahui tadi kan, bahwa ya ada etika yang digunakan. Kemudian menciptakan makna, bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi ada kesan. Kemudian menciptakan hubungan berkelanjutan. Jadi diskusi ini akan ada kelanjutan. Soman dan data itu berkelanjutan. Kemudian bentuk rangkaian komunikasinya itu komunikasi AU, ini mana mengakui orang lain itu lebih dari objek, tapi sebagai manusia yang unik. Seperti yang kita ketahui tadi kan, Ananta mengakui Ustaz Somad lebih dari objek, tapi sebagai manusia yang unik gitu. Kemudian konsep selektif, ini mana Daniel ini memilih orang yang menurutnya cocok, pas untuk diwawancarai. Nah, adanya analisis kultural dan psikologi dalam percakapan tadi, adanya kultural, adanya gerakan, suara dan sebagainya, kan? Baik itu gerakan yang disampaikan oleh Ustaz Somad dan Daniel Ananta. Kemudian psikologi, adanya reaksi penerima pesan terhadap perilaku komunikasi. Yang dimana kan kita sudah ketahui tadi di dalam video itu, Daniel Ananta kan bereaksi ketika Ustaz Somad menyampaikan. Nah, kemudian adanya konsep diri, yaitu penilaian langsung dari orang terdekat, menjelaskan siapa kita dengan memberikan label langsung terhadap perilaku diri kita. Iya, seperti yang kita tahu ya, Ustaz Abdul Somad adalah salah satu ustaz yang terkenal ya. Jadi ya orang langsung melabelinya sebagai orang yang baik gitu kan, orang yang berilmu, orang yang alim gitu kan. Kemudian konsep penampilan diri, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu grooming. Yang dimana grooming ini meliputi busana, tata rias seperti Ustaz Abdul Somad tadi kan, memakai pakaian baju putih dan berpeci dan sebagainya. Kemudian yang dimana UAS memakai baju warna putih. Jenis kuantitas kepribadian UAS. Nah, jadi UAS ini memiliki jenis kuantitas kepribadian ekstrovert. Apa sih ekstrovert? Ekstrovert itu yang artinya memiliki karakter dan sifat yang terbuka. Jadi Ustaz Abdul Somad ini orangnya tidak tertutup. Dia terbuka kalau ada orang yang bertanya dan itu mampu dijawab gitu kan. Dia sampaikan. Kemudian adanya bentuk komunikasi verbal dan non verbal. Nah, apa sih bentuk komunikasi verbal? Bentuk komunikasi verbal itu adalah bentuk komunikasi, itu bentuk penyampaian pesan melalui suara gitu kan, tulisan gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian penyampaian pesan non verbal itu melalui gerak tubuh, mimik muka, dan sudah ada di video itu. Kemudian adanya teori jendela jauh hari. Apa sih jendela jauh hari? Jendela jauh hari adalah teori suatu teknik yang dicetuskan oleh Joseph Full dan Harry Igom tahun 1955. Nah, di mana model ini menjelaskan tentang bagaimana seorang bisa memahami dirinya dan tim melalui komunikasi terbuka. Seperti yang kita ketahui tadi kan, bahwa ya Ustaz Abdul Somad memahami dirinya dan juga tim-timnya serta lawan bicaranya. Jenis kuadran juga yaitu area of fan, yakni menjelaskan tentang apa yang diketahui oleh dirimu dan diketahui oleh orang lain. Jadi Ustaz Abdul Somad ini menggunakan teori area of fan, yang dimana Ustaz Abdul Somad dia tahu tentang dirinya dan orang lain juga tahu, diketahui oleh orang lain. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah analisis yang bisa kami sampaikan dari video percakapan antara Ustaz Abdul Somad juga Daniel Ananta. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.